Kamu adalah targetku. Ini adalah perbuatan dari orang tuanya sendiri. Makanya tadi kan saya tanya. Kau terkunci olehku. Kau dalam kuasaku. Apa yang kamu buat terhadap hidupnya? Menjauhi dia dari laki-laki. Siapapun yang kau datangi tidak pernah mengetahui keberadaanku. Pasti menyalahkan laki-laki yang hidup denganmu. Niatnya untuk mencari uang, bukan? Iya, benar. Tapi tidak kuat. Anakmu lah akhirnya sebagai mainannya. Saya ingatkan untuk selalu mendukung dan mendoakan channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Ya, assalamualaikum Sobat Mata Langit. Saat ini kita sedang menuju ke rumah pasien yang bernama Ibu Megawati di daerah Kelapa Nunggal, Bogor. Lokasi menuju ke rumahnya tuh sangat ekstrim gitu ya, dalam keadaan hujan deras, dan memang ternyata tempatnya tuh kiri kanannya hutan dan jalannya berlubang nih. Di dalam mobil aja kita nggak bisa duduk tenang gitu karena jalanannya banyak lubangnya, terus goyang-goyang gitu. Tapi walaupun mungkin ini rintangan yang memang harus kita hadapi, kita tetap jalani dengan misi kita ingin memerangi kejahatan gaib. Doain ya teman-teman, Sobat Mata Langit di seluruh dunia, tetap di Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Alhamdulillah, walaupun banyak rintangan, akhirnya kita sampai juga di rumah salah seorang pasien yang sebenarnya dia adalah fans dari Mata Langit dan salah satu anggota grup WA Sobat Mata Langit. Namanya Ibu Megawati. Jadi sebenarnya beliau ini sudah lama sekali ingin berobat, ingin kita datangi, namun beberapa kali kami menjadwalkan mau datang, ada aja halangannya. Seperti yang kemarin kita mau datang ke sini ternyata macet, hujan. Tadi waktu perjalanan ke sini nggak tahu kenapa WhatsApp-nya itu Google Map-nya itu masuk ke dalam hutan yang kayak nggak ada kehidupan gitu, kayak suasananya itu bukan suasana perkampungan gitu. Pokoknya kita terus bersemangat untuk mencapai lokasi ini dan alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ibu Megawati ini merasakan keluhan yang tidak masuk akal dan dia sudah merasakannya bertahun-tahun. Di sini dia bertiga tinggal dengan anak-anaknya. Dua anak perempuan ini sering sakit-sakitan dan sakit-sakitannya gantian. Bahkan sekali waktu mereka tiga-tiganya sakit gitu. Tapi sakitnya di jam-jam tertentu. Kalau siang sehat, tiba-tiba malam sakit. Yang tangannya, yang kakinya, yang panas, macam-macam keluhannya. Kemudian dia juga mengalami hal yang sulit dipahami karena sebenarnya sudah 6 kali menikah. Tapi setiap menjalin hubungan untuk rumah tangga yang baru lagi selalu gagal seperti itu. Jadi kayak nggak tahu kenapa jodohnya sulit seperti itu. Padahal dia punya dua anak yang masih kecil yang memang harus dihidupi dan diperjuangkan olehnya. Dan usahanya pun juga redup, bahkan pernah jatuh. Dia pernah buka usaha warung bakso, tapi akhirnya bangkrut dan sekarang melanjutkan dengan usaha dagang seperti sembako gitu, tapi itu pun sepi katanya gitu. Nah, Panglima, kita kan sudah sampai di sini.
Kira-kira apa yang bisa Panglima sampaikan ke Sobat Mata Langit? Ya kalau saya memang berniat mau datang kemari ini dari awal ya, ada saja rintangan ya. Yang macet parah lah awalnya sampai nggak jadi kita kemari. Ini yang kedua tadi hampir nyasar gitu. Dan memang saya melihat ini redup sekali ya tempat tinggalnya dan tempat usahanya gitu. Banyak sosok-sosok astral yang saya lihat nih di depan sini seperti makhluk serigala wajahnya. Ada pocong juga saya lihat di sini. Ada siluman ular juga. Ada makhluk tinggi hitam bertaring juga di sini. Jadi banyak sekali nih saya lihat ya. Dan ada anak kecil kayak manusia kurcaci juga gitu. Oke, kita mau lebih jelasnya lagi kita coba masuk. Kita pantau langsung di dalam dan kita bertemu dulu dengan yang punya rumah. Ya, biar dia cerita. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Ini fans Mata Langit namanya Ibu Megawati. Kalau di grup dipanggilnya Bunda Mega ya, benar ya? Iya. Nah, ini kan alhamdulillah kita udah sampai juga walaupun tadi nyasar loh. Iya, jalannya ya. Nggak ada sinyal, mau ngasih tahu posisi pun susah gitu ya. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Terus kata Bunda Mega, waktu kita menuju kemari katanya badannya panas. Gimana ceritain dulu? Panas, langsung puyeng, rasanya lemes, pinggang aja sakit, sampai kayaknya pokoknya nggak ada semangat dah. Ya udah, tadi kan Panglima sudah pantau nih di luar ada apa saja. Nah, supaya lebih jelas lagi kita akan memantau ke dalam sekalian cerita-cerita ya. Oke, boleh kita masuk ya. Memang ini saya mencium aroma kayak bau asap gitu, kayak asap-asap dupa dan kemenyan. Yang saya rasa ya aroma ini ya. Di sudut situ saya lihat kayak ada pocong berdiri sudut sana, dan saya merasakan kayak ada satu benda di dalam sini, dalam rumah ini. Saya nggak tahu benda apa itu, tapi benda itu seperti mempunyai kekuatan, arahnya di arah sana. Oke, Panglima sebelum melanjutkan memantau, saya mau dengar dulu Bu Mega keluhannya apa. Oke, boleh. Sambil duduk boleh ya? Ya, Bunda Mega bisa diceritakan sebelum Panglima memantau lebih jauh di dalam rumah ada sosok apa saja yang mengganggu. Apa yang membuat Bu Mega akhirnya yakin gitu bahwa aku harus menghubungi Mata Langit gitu? Karena kejadian-kejadian ini sampai mirip banget sama yang ada di YouTube. Channel Mata Langit gitu kan. Saya keluhan saya gitu, sakit di pinggang sampai di kepala gitu. Terus anak saya sakit sampai cuman sehari 2 hari sembuh, sakit lagi, udah kaki, udah perut, pokoknya banyak banget lah. Anaknya yang gede juga sama. Tahu berapa orang? 2 ya? 2, yang perempuan. Satu umur 3 tahun setengah, yang satu umur 9 tahun, hampir mau 10 tahun. Dua-duanya perempuan? Perempuan. Jadi dan Ibu Mega ini single parent, hidup bertiga dengan anak-anaknya gitu ya? Iya. Terus apalagi selain sakit? Ini sakit, terus dari usaha juga saya biasanya kan alhamdulillah ramai gitu, tapi sekarang nggak tahu kenapa kok jadi sepi gitu kan, dari usaha, terus dari sakit-sakitan, terus masalah rumah tangga juga saya gitu. Jadi saya tuh jadi tertariknya di sini itu pengen diobatin, pengen kayak yang lain gitu sama gitu kan. Katanya dulu pernah ada usaha bakso ya, sampai di depan bangkrut situ ya? Iya, sekarang aja padahal udah dulu nggak rame. jalan. Alhamdulillah dulu rame, tapi sekarang udah sama sekali nggak ada. Kalau nyoba jualan aja sampai yang beli paling sehari 1 orang Gitu. Luar biasa. Warung ini juga gitu sepi? Karena memang saya melihat di depan tuh ada makhluk kayak bertaring. Iya. Matanya merah, bertaring. Dia yang memang membuat orang tuh kayak nggak suka mau kemari. Iya. Suka gitu. Saya tuh nggak ngertinya juga, tetangga yang nggak ada masalah apa-apa, yang ke warung aja sampai nggak ada gitu tetangga. Loh, kalau gitu mereka beli kebutuhannya di mana? Ya ke warung lain. Oh, ada ya. Paling yang ini yang punya somil yang kesini gitu kan. Ada yang lewat paling 1-2 gitu. Terus mohon maaf katanya sudah 6 kali ya menikah? Iya. Terakhir selalu kapan? gagal terus. Udah hampir mau 1 tahun. Tapi Jadi, itu nggak lama, cuman jalan 2 bulan juga, hampir nggak dikasih tidur bareng sih. Sayanya nggak mau gitu. Karena satu dia punya orang ya, terus udah gitu udah aki-aki juga. Jadi artinya walaupun punya suami tapi nggak pernah langgeng lama gitu ya? Iya, selalu gagal, selalu cuma gagal rumah sebentar tangganya gitu. itu. Iya. Terus katanya ada binatang masuk, di mana ada binatang masuk? Di sini ada 2. Terus tadi juga di sini ada apa? sebelum saya pel itu ada kaki 1000 sama kalajengking. Terus sama ada ulet bulu tuh juga tadi di situ, kata saya ini cobaan buat ini tuh binatang asli atau buatan gitu kan. Saya juga ngeri. Tadi pas saya kan masuk ya, abis itu pulang di sini tuh ada 2, ini bau aroma kayak gini.
langsung saya merinding gitu kan lihatnya. Sering banget kalau kaki seribu itu hampir setiap hari, seharinya itu sampai beberapa kali. Setiap hari? Saya itu kan biasanya nggak pernah. Bukan 1 ekor berarti, lebih dari 1 ekor? Saya juga nggak ngerti, pokoknya kalau udah dibuang itu nggak lama ada lagi gitu. Oh, gitu. Padahal dibuang jauh gitu. Nah kalau Panglima lihat dari sosok ibu sendiri nih, di badannya apa ada yang menempel, yang mengganggu, membuat dia? Kalau saya lihat di badannya itu ada makhluk bertaring, hitam tinggi besar bertaring. Itu benar-benar yang membuat orang yang nggak suka mau datang kemari, mau lihat ibu, mau berusaha bersama bareng bisnis segala macam, orang udah kalau dari bisnis jauh itu aja. kadang udah fix ya, udah deal gitu kan, mau gitu, tapi gagal lagi gitu. Saya juga nggak ngerti gitu. Nah itu sosok itu apa mempengaruhi masalah rumah tangganya Panglima? Itu pastinya, karena ini kan memang mau dihancurkan juga. Rumah tangganya mau dihancurkan, usahanya mau dibuat bangkrut, jadi memang mau dibuat ibu ini kalau bisa ya akhirnya tuh kayak jadi error, Ini kayak semacam orang jadi putus asa, jadi nggak usaha buat apa-apa saya lagi. dimodalin sampai jual tanah saya, tapi nggak tahu kemana, warungnya terang lagi, udah habis lagi gitu, sampai udah punya tanah juga dari orang tua udah dijual. Gangguan yang ibu rasakan ini kan di rumah ini tadi ada kelabang, terus katanya ada yang pernah masuk di toko, itu apa? Iya masih kaki seribu. Oh kaki seribu. Kita lihat ke tokonya boleh ya? Boleh. Coba biar Panglima sekalian pantau di dalam toko ada apa. Ini ibunya. Sampai saya. Nama ibu siapa? Bu Iyom. Kalau ini tetenya? Umi. Teh Umi. Berarti ibu tahu ya kejadian yang menimpa ibu ya? Gimana perasaan saya ibu? Saya selalu cerita soalnya, sering menyarankan untuk Nah, itu dia. gitu. Kan tadi katanya ibu disarankan oleh ibu untuk nyari pengobatan alternatif atau disyariatin. Gimana ceritanya ibu? Itu yang Mungkin kasihan ngelihat saya gitu, nggak tega kayak gini terus gitu. Cuman sayanya jadi percaya nggak percaya gitu. Sabar ya bu ya, nanti kita bantu anaknya ibu biar usahanya lancar lagi, biar sehat. Karena ibu seorang ibu dan seorang nenek ya, karena kan melihat dua cucunya sakit-sakit kan pasti ibu sedih ya bu ya. iya. Soalnya kalau sakit selalu yang suruh sini gitu. Kalau saya belanja aja Gitu, dia yang nungguin warung. Ibu tahu juga kalau anaknya sering nikah tapi gagal gitu. Iya, sering Sampai gitu. menyarankan gini, katanya udah sekarang nggak usah nikah lagi, kamu malu katanya gitu. Kata saya mau Ya, pengen udah diobati. 6 kali atau Bu. Sebagai seorang ibu prihatin ya, sedih ya. Iya. Oke, kita lihat warungnya. Di mana ada nemu Di itu? sini sampai Di sini? di sini itu sering banget. Jadi anak saya aja udah sampai mau masuk kuping, dia lagi tiduran dia langsung kalap nangis keluar. Bunda kuping Neng katanya mau kemasukin ke kuping. Itu yang dibilang ada kendilnya dikasih siapa kendil? Itu dari Cianjur. Oh ya gimana? Katanya ada pernah dikasih, Iya, pernah ada. berobat. Iya itu waktu itu usaha gitu kan, kata saya pengen dari usaha lancar gitu kan, saya dikasih itu Berobat gitu. ke mana? Cianjur. Sama, Iya. sama guru spiritual dikasih kendil. Dikasih Nah, itu. Itu yang Panglima pengen tahu mana kendilnya? Boleh lihat. Boleh. Ini kayak gini, saya juga belum pernah buka isinya apa itu nggak tahu. Oh, dikasih begitu. Tapi banyak itunya Panglima, banyak rajahannya. Coba. Nggak tahu saya belum Biar pernah dipegang buka. Panglima. Sa. Biar tahu. Ini udah lama dikasih. Udah sebelum punya ini. Itu tengah ya? Baru punya anak satu. Yang anak saya satu baru umur 5 tahun kalau nggak salah, apa 6 tahun. Tapi nggak pernah diapa-apain. Ini pemirsa Mata Langit, ada satu kendil, tapi di dalamnya ini banyak rajahan kalau saya lihat ya. Kayak tulisan Arab Panglima. Rajahan, belum pernah dibuka ya? Belum. Panglima buka. Nggak bisa dibuka kayaknya ya. Tapi ini retak, ini pecah. Panglima pengen tahu dalamnya. Oh kan, ada. retak, pecah. Kalau dibuka pecah. Ini dapatnya udah pecah-pecah begini. Enggak. Saya nggak tahu pecahnya kenapa juga nggak tahu itu. Pecahnya Kemarin juga. kan di situ, kemarin tuh di situ tuh. Ditaruhnya di kamar situ. Di Sekarang sini di situ tadinya. buat sholat. Oh, jadi disimpan di situ. Saya beresin, dirapiin gitu. Saya nggak mau gitu. Semenjak saya Soalnya ini nonton. masih ada kekuatan yang saya lihat gitu. Tapi di dalamnya ini kayak kurang bagus saya lihat gitu isiannya gitu. Ini juga salah satu yang membuat sering sakit-sakitan, sering panas. Tuh saya merinding. Iya, iya, iya. Makanya dia bilang Panglima begitu ada niat berobat ke Mata Langit, terus tambah sakit ya? Iya, pas kemarin hari Seninnya itu yang Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Panglima. Jaga. Jagain. Ini Panglima langsung tarik Saya sosoknya. tadi melihat nih, juga untuk- kayak ada makhluk siluman ya, tapi dibilang ular bukan, tapi dia berkaki, berkepalanya kayak kepala manusia, tapi dia berekor. Ini dia yang saya lihat. Jadi model kayak kadal begitu, tapi bukan buaya. Nah, ini dia makhluknya. Siapa kamu? siapa kamu?
Kamu ngapain di rumah saya? Aku mengawasimu Kenapa saya diawasin? karena kamu adalah targetku. Target maksudnya apa? Tak akan pernah bahagia kau. Kenapa, emang salah saya apa? Aku tidak akan rela melihat kau bahagia. Yang nyuruh tuh berarti pernah sakit hati gitu sama Ibu Mega. Apa masalahnya? Kenapa kamu sampai di sini? Masalahnya apa? Coba tegak, bisa nggak kepalanya tegak? Biar enak ngobrolnya kita. Mau kemana kamu? Mau kemana? Sini aja kamu, sini. Sini. Mau kemana kamu? Sini. Awas kunci ya. Jangan mana-mana kamu, sini aja. Siapa yang nyuruh kamu? Aku laki-laki. Oh, pernah dekat? Ya, Dari mana? aku dari Jawa. Masalahnya kamu itu nggak rela berpisah sama dia, atau hanya sekedar pengen melihat dia tidak bahagia. Tak akan ada kebahagiaan dalam dirimu agar kau tersiksa. Maksudmu tersiksa sakit-sakitan? Ya, Ya kalau saya sakit saya nggak bisa nafkahin anak-anak dalam saya. hidupmu. Kalau saya sakit saya nggak bisa nafkahin anak-anak saya. Dia kan punya anak kecil. Saya punya anak masih kecil-kecil. Kok kamu tega sih? Dia pun tega Teganya? terhadapku. Ya teganya Maksudnya apa? gimana? Kau mengecewakanku. Kecelakaan dengan hal apa? Tak semanis yang kau bicarakan. Dalam hal apa? Ternyata semua itu hanya rayuan-rayuanmu saja. Setelah kita jalani tidak sama. Oh, berarti ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga bukan? Ya, Iya, itu kan saya juga menyadari hal di situ gitu. Sedangkan di si pihak ketiganya kan tidak menyetujui. Saya sadar dari situ, saya yang salah, lebih baik saya yang mundur. Oh, jadi Ibu ambil keputusan karena terlalu kenapa? terburu-buru kau mengambil keputusan. Karena saya difitnah, kalau siapa yang nggak sakit kalau difitnah coba. Aku sudah mengatakan sabar. Iya, sabar tuh kan saya udah 8 tahun sabar. Saya juga kasihan sama anak-anak gitu. Jadi kamu juga nggak ada kasih sayang. Pulang juga jarang. Berarti artinya dia ambil keputusan untuk kebahagiaan dia karena kau tidak bisa memperjuangkan dia. Iya. Kamu udah memperjuangkan nggak bisa, malah nyusahin gitu loh. Macam apa kau ini? Tapi itu juga kan sudah ada kesepakatan di antara kita. Ya, tapi kamu nggak ada belanya buat aku gitu. Udahlah, kamu harus ikhlas karena memang kalian sudah nggak berjodoh. Nah, yang aku pengen Sekarang tahu, aja nggak ada tanggung jawab sama sekali sama anak-anak kan. kamu nggak kasihan sama anak-anak. Anak-anak dibawa sakit. Siapa yang buat sakit anak-anak itu? Kamu atau temenmu? Ada berapa makhluk di sini yang dikirim bersama rombonganmu? Ada makhluk lain. Apa saja? Kalau kamu siluman kadal ya? Aku hanya membuat ketidakbahagiaan dalam rumah tangganya. Oh, berarti yang buat kawin cerai itu ya dia ini yang buat suamimu nggak betah gitu. Urusan nafkahnya bukanlah urusanku. Nah, kalau yang soal nafkah itu siapa? Yang membuat dia usahanya nggak bisa jalan? Ada Sosok apa? sosok yang bertaring. Oh, yang paling melihat di depan tadi. Makanya pengaruhnya ke usaha. Orang malas belanja gitu. Dan anak-anaklah yang membuat anak-anakmu sering sakit-sakitan. Tadi Bang Iqbal bilang ada anak-anak sih ya. Apa yang dilakukan makhluk anak-anak kerdil itu ke anak-anaknya sampai sakit? Ya, kalau sakit anaknya di jam tertentu. Kalau untuk sekarang iya, pas dari sakit kaki, sakit perut itu setiap jam 10.
malam. Pokoknya semenjak saya tahu kayak mata langit aja. Jadi Sejak mau berobat jadi kalau sakitnya, kalau sakit emang dari dulu sering banget gitu, sakit-sakitan gitu, dirawat aja yang kecil udah 5 kali gitu kan, sampai ke Fatmawati nyampe gitu kan di Jakarta. Nah, kalau yang luar sekarang biasa itu sakit, berarti. saya berjuang sendiri gitu ngurusin anak-anak. Jadi yang sekarang itu yang perut sama kaki itu, sakit kaki itu nggak ada luka, sakit sampai nangis kelengar gitu. kesakitan banget. Kiri kanan. Tapi kalau siang sehat, hanya malam. Alhamdulillah siang sehat gitu. Paling kalau lagi demam gitu kan. Itu diapain kakinya bisa sakit gitu? Ini buat mainan Buat mainan itu diapain? sama para kerja-kerja itu. Berapa orang kerjanya? Ada 3. Terkadang mereka bermain di atap. Iya, suka ada bunyi-bunyi tuh. Iya. Kalau saya kan ngiranya tipis aja gitu. Jadi yang suka bunyi di atap itu rupanya teman-teman kamu. Ya, Ngapain di atap lari-larian? karena tempat ini sudah menjadi tempat kami. Jadi ada kamu, ada sosok yang berlari, ada anak-anak, terus ada siapa lagi? Mau kemana? Udah sini aja. Ada siapa lagi? Masih banyak karena bukan dari saya saja yang tidak menyukainya. Mau ada berapa orang? Itu bukan urusanku. Enggak dipegang. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, tiba-tiba Ismi sudah dimasukin sama gaib oleh Panglima sehingga Agil terpaksa dikeluarkan dulu. Kamu mengambil informasi dari mediator Ismi. Pegang, jaga ya. Siapa Anda? Siapa? Siapa? Kamu siapa? Allah Akbar. Kenapa kau mengganggu keluarga ini? Tega kalian ya. Dia berjuang sendiri menafkahkan anaknya, menghidupkan anaknya, tapi hancur semuanya. Jangan menghakimi, jangan menghancurkan orang yang lemah, orang yang tak berdaya, Ega, tapi malah dihancurkan. Ega, Siapa yang kau sebut itu? Ega, Siapa Ega? Ega, Kawati. Oh, nama ibu Megawati. Iya, kenapa Megawati? Sampai kapan kamu mau ngeganggu saya? Kasihan atuh sama saya. Saya kan harus nafkahin anak-anak saya. Kamu dari mana? Kayak gemes banget ke bumi. Kenapa? Dari Goa. Asalnya dari Goa. Goa di daerah mana? Di Bukit Batu. Tujuanmu kemari untuk apa? Untuknya Untuk mengapakan sejak dia? dulu Untuk mengapakan dia? menguasainya, Supaya apa? tetap jadi milikku. Maksudnya? Jadi milikmu itu gimana? Mana orang tuamu? Panggil ibunya. Panggil Bu aja. Ibu sini, Bu. Ini ibunya Bu Ini Mega. orang tua saya. Kenapa? Ada apa dengan orang tua? Ada apa dengan Mega sejak kecil? Selalu saja Udah nggak Dia. apa-apa saya. waktu kecil kau ingat dia? Enggak ini. Coba Emang nggak ingat. biar emaknya ingat. Kamu bilang dulu waktu kecil emang kenapa? Maksud kamu tuh waktu kecilnya Ega tuh apa? Yang mana? Bapakmu. Bapaknya Mungkin masih bapak ada. mama nggak ada di sini. Maksudnya masih ada? Ada. Ada bapakmu. Nanti paling malam sih. Kenapa bapaknya Mega? Bapakmu tahu apa yang kau simpan? Tanyakan bapakmu. Di Bang Ayah, bapak Iya kalau bapak cina bapak. Kajen cina jen geus laksana geus mangkat ka Nyi Roro Kidul mah cina kitu. Apa maksudnya? Begitu beukar ke kajen Tenang cina kamu, jangan kitu. begitu. Jangan emosi biasa. kata orang Gitu. tua saya nggak apa? Saya nanya Maksudnya tadi, saya masuk kemari. Yang pertama saya tanya sama Mbak Mega tadi. Saya melihat ada benda di sini. Saya bilang, benda apa? Saya tanya. Seperti keris, saya bilang. Dia bilang nggak punya nyimpan keris. Yang ada kendil. Iya kalau Ya, yang ada kendil. Nah, apa Bapak ada menyimpan keris? banyak Banyak. di rumahnya. Makanya tadi saya tanya. Makanya tadi saya tanya. Saya melihat keris. Jadi kamu Ya, yang di sini. keris Balikan saya. Balikan kemana? Saya pun sudah tahu. Maka tadi saya Semenjak tanya. Kau ingin
uangnya. Bapakmu terlalu banyak. Iya, emang benar banyak banget. Ini adalah perbuatan dari orang tuanya sendiri. Nah, makanya tadi kan saya tanya. Kau terkunci olehku. Maksudnya apa hubungannya? Belum Apa kau tidak mengerti? Bapaknya banyak belajar ilmu, ya banyak nuntut ilmu, banyak benda-benda pusaka yang disimpan. Maka saya tanya, saya mencium hawa benda di sini. Benda keris, saya bilang nggak ada katanya. Di sini nggak ada, tapi di rumah bapak. Nah, ya itu maksud saya gitu, berarti ada hubungannya. Apa? Gimana hubungannya gimana antara keris itu dengan Bu Mega? Ada. Gimana ceritanya? Karena orang tua akan jatuh ke anaknya. Ketenggana. Dan kau ditambah lagi dengan urusanmu yang diawali olehku tanpa orang tuamu sadari bahwa yang mereka lakukan akan berimbas kepadamu. Ya, ini sudah jelas. Meminta apapun melalui jalan itu. Ibumu memang tidak ingat. Bapakmu gagah. Iya gagah. Dia mempunyai kekuatan dalam dirinya, tapi kau lemah dalam jiwamu. Kenapa harus sama saya? Itu Kan banyak bukan, anak laki-laki. jangan kau bertanya itu padaku. Kau adalah anak dari orang tuamu. Orang tua berbuat akan jatuh kepada anaknya karena buah tidak jauh dari pohonnya bila terjatuh. Jadi bapaknya dulu pakai Saya tidak menyalahi dirimu, wahai manusia yang mempunyai kekuatan, karena memang kau mengetahui semuanya. Ini adalah antara perjanjian. Jadi perjanjian antara ayahnya dengan Anda. Terlalu banyak yang dia kendalikan untuk dirinya. Biar kuat, biar awet Di muda. antara seusianya sudah tidak sekuat orang tuanya. Maka itu aku adalah laki-laki dan kau adalah, maafkan saya memang seperti ini bekerjanya. Iya, iya. Gimana bekerjanya emangnya? Kau dalam kuasaku. Apa yang kamu buat terhadap hidupnya? Menjauhi dia dari laki-laki. Oh, pantasan gagal melulu. Tapi dia kuat dalam perjalanan hidupnya. Iya, orang lain Iya, udah kemarin udah ini aja udah. Dia bukan ada Udah ada yang mau sama saya gitu. Bukan nggak ada yang mau sama dia, yang mau sama dia banyak. Tapi yang bertahan lama yang tidak. Iya, sekarang aja udah ada yang mau ngelamar saya mereka bilangnya tidak kuat melihat siapa yang ada dalam dirimu. Emang ada siapa di dalam dirinya? Bertahan. Nggak kuat yang sana nggak kuat. Jadi keris itu banyak di rumah. Rumah mana bapak di mana? masih banyak kan? Ya ayah lalu itu anu budaya. Dari mana beliau dapat? Menang meser. Narik sendiri gitu. Coba tanyain bahasa Sunda ibunya. Nanti Yang jika kau Bunda memang Bogor itu yang bunda dulu. ingin dijauhi dariku, serahkan benda itu padanya. Pada siapa? Ada Panglima. Oh, yang mana? Soalnya kan banyak. Semuanya. Tapi kan jauh rumahnya, saya nggak. Itu bukan urusanku. Ada berapa memang yang Pengusaha. keris yang Iya, nanti saya bicarakan sama orang yang tua berisi itu ada berapa? Di semua berisi. Semuanya, itu. iya maksud jumlahnya berapa? Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam. Lima, Kamu yang di hitam ya? 5. Oh, 5. Kamu yang di benda yang hitam ya? Ya, Yang sarungnya hitam. Yang gagangnya ada kepala burung itu yang mana itu? karena memang terlalu banyak. Banyak Tapi banget. Ngambilnya aku dari mana dia? Hmm. Bapaknya dulu dari mana ngambilnya? Ya, ada yang Di dapat Bogor, beli, ada yang dari gitu. Cirebon gitu. Tahu nggak dari Cirebon? Saya nggak tahu. Yang dari Bogor itu, yang dari Cirebon Batu Tulis antara itu kan Mawar, iya, di suka ke situ kan, yang tapi bukan di Batu Tulisnya, yang di sebelah sininya kan ada apa? Dia Kebun raya itu. merancang untuk mengambil ketenanganku. Oh, dia ngambil sendiri, bukan dikasih Ada orang yang guru diambil. spiritual. Dia meminta. Waktu itu mengambil kamu tujuannya biar apa? Biar kuat, Ya, biar awet muda. hartamu sebenarnya banyak, tapi kau lihat habis cuma-cuma. Iya, emang benar. Bapak itu udah tua tapi kena duit itu sekian habis nggak tahu kemana dia juga. Sampai saya jual tanah aja dia minta sekian juga, cuman buat gitu-gitu aja. Sangat banyak hartamu. Yang membuat hartanya habis itu berarti grup kalian yang berasal dari ayahnya. Terus ada lagi nggak yang jahat? Yang Semua dampak awal dari kami, dan orang-orang pasti akan membencimu karena ada kami. Jadi yang mau saya tanyakan, kenapa
bisa berefek tidak baik ke mereka dari kalian? Apa kalian memang makhluk nggak baik? Banyak. Iya. Kok berimbas ke tidak baik gitu? Apakah ada Karena diawali oleh sesuatu? sesuatu yang tidak baik, pasti akan terus-menerus tidak baik Mereka jika tidak diputus. mereka memaksakan untuk kamu dekat sama orang tuanya gitu, ataupun tidak ada perjanjian tertentu awalnya? Ada, karena memang dia yang mencari-cari untuk kepentingan dirinya, supaya dimudahkan segala urusannya dengan cara mendekati kami, mencari. Jika dia tidak berkeinginan, keyakinan untuk mendapatkan itu dari kami, itu tidak akan terjadi. Karena sebelum dia melangkahkan kakinya dari rumah, ketika dia ingin mendatangi kami, itu sudah bagian dari kami. Jadi berarti belenggu kalian yang membuat ketidakbaikan dalam keluarganya. Ya, Berarti artinya kalian tidak mau sebenarnya bersama orang tuanya. ya. Jadi dipaksakan gitu. Karena memang sudah begitu. Tapi jika kami memang diantara sudah terketahui olehmu, maka kami pun pasti akan mau menyelesaikannya. Aku pun sebenarnya tidak tega dengannya. Emangnya dia urusan di kolotnya. Ibunya tidak tahu apa-apa. Iya. Selalu saja kau tahu. Apa? Ibumu sebenarnya tahu. Saya tidak mau menjelekkan manusia. Iya. Apa saja yang dilakukan bapakmu. Iya. Tapi dia itu seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Iya benar emang. Hanya sekedar iya. Tapi sudah. Ya kalau mama itu kalau urusan bapak itu nggak pernah ikut campur, jadi dia nggak tahu gitu. Tahu mah tahu, cuman ya bodoh amat gitu. Karena memang dibuat dia tunduk. Apapun semua keputusan ada pada bapakmu. Dan bahkan kau cari pertolongan pun sama dengan cara yang bapakmu lakukan. Kau tahu siapa yang kau datangkan dalam tempat berwadah itu. Nggak tahu saya itu apa. Dia nggak tahu, Isinya cuman apa saya nggak tahu, dikasih itu aja gitu. Itu pun ada berpenghuni. Anak-anak kecil. yang Itulah yang membuat anak-anakmu sakit. Niatnya untuk mencari uang bukan? Iya benar. biar laris ya. Iya. teman-teman. Tapi tidak kuat. Anakmu lah akhirnya sebagai mainannya. Jadi ya kamu kasih tahu sama orang tuamu, sama bapak kamu itu keris-keris itu. Kenapa harus sama saya benda itu? Kenapa harus cerahkan ke Panglima? Karena Tuhanmu menakdirkan diriku bertemu denganmu. Siapapun yang kau datangi tidak pernah mengetahui keberadaanku. Iya. Pasti menyalahkan laki-laki yang hidup denganmu. Belum pernah ada yang ngasih tahu soal keris ini, baru ke Panglima. Belum. Paling kalau ada orang juga Sudah berapa kali kau dekat dengan laki-laki? yang sampai nikah udah 6 kali. Sekarang ada yang dekat. Mana Ada. ada yang seperti itu? Nggak ada. Jika tidak ada campur tangan kami, Karena suaminya pada nggak kuat sama dia. ya Berarti yang dikatakan ada sesuatu di badan saya itu ini Iya. gitu. Pernah ada yang ngomong gitu kan katanya yang di badan kau kamu lihat ada sesuatu. bertaring itu akulah dia. Iya, iya. Ya tadi Panglima bilang di badannya ada yang bertaring. Jadi muncul Taring, bertaring. pandangan mata tajam, Ya, Laki-laki. merah, menyala. Berarti yang Besar, mata merah tinggi. itu ini ya. Ada yang dulu ada anak tinggal sama saya bilang, "Bun, katanya di belakang itu ada ini katanya apa? Ada yang Ya mata udah merah." gini, nanti kamu ngomong sama orang tua kamu, bapak kamu, ini masalah ini gitu. Tapi dia percaya nggak tuh nanti dikasih tahu? Mudah-mudahan Ya sih, PR lah percaya nanti lah. diperjuangkan. Tapi kamu muslim bukan? tidak. Agamamu bukan? Mau ikut denganku? Kamu bilang tadi mau ikut kan? Saya ijab kabulin doa biar bahagia dunia akhirat, Biar tenang kamunya. beriman kepada kitab suci Al-Quran. Ini sudah jalannya, takdirnya aku Iya. bertemu denganmu. Iya, Iya. Baik, aku akan mengikutimu. iya, ini kebaikan. Ayo namanya. Ke Panglima. A'udzubillah Alhamdulillah. himinas syaitan nirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha
Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Asad Muhammadar bukan benar. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi dan bersaksi bahwasanya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Kamu sudah muslim. Selamat, kamu sekarang sudah muslim. Tadi bukannya satu makhluk ya Panglima? Satu. Oh satu. Kamu mau Terima menyampaikan kasih. apa kepada ibunya sama kepada Bu Mega? kesulitan hidupmu yang diawali dari awal perjalanan hidupmu semua sebagai bahan renungan untukmu, karena kau akan menjadi orang tua juga untuk anak-anakmu. Mintalah dengan Tuhanmu, yakinlah bahwa Tuhanmu maha pemberi rezeki. Jangan minta kepada yang lain, karena kau minta kepada yang lain, maka yang lain akan meminta kepadamu. Tapi jika Tuhanmu dipinta, Dia dengan sukacita memberikannya. Tapi yang lain Untuk balas. belum tentu. Pasti ada imbalan yang harus kau berikan juga. Apa yang kau berikan untuk anakmu harus dari hasil yang benar, agar anakmu menjadi benar. Jika bukan hasil yang tidak benar, maka hasilnya pun akan menjadi tidak benar. Itu sudah pasti. Bagaikan tanaman, jika pupuknya benar, dia akan menjadi subur dan tumbuh menjadi yang luar biasa. Jika pupuknya buruk, maka dia tidak akan tumbuh. Satu lagi pesanku untuk bangsa Anda. Ya. Ketika kalian mempunyai niat untuk menjemput kami yang lebih dulu menjemput kalian. Oh gitu ya. Ya. Walaupun kalian masih duduk di tempatmu. Jadi berpikirlah terlebih dahulu sebelum bermain-main dengan kami. Terima kasih. Ya. Ya. Saya mohon Ya. diizinkan pergi Ya. dari raga ini. Iya, Umat. Silakan. Sobat Mata Langit, kita akan langsung melakukan terapi terhadap Ibu Megawati. Oke, Ibu pandang mata Panglima, relax, zikir ya. Allah, 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 Allah. Matanya lihat ya Panglima. Allah, Allah. Allah, Allah. Zikir. Allah, Allah. Ya bagus terus. Allahumma nur samawati wal Allah. Dandan zikir Allah. Jangan puting muslim. Mata mari. Jaga. Matanya ke Panglima. Tidak muslim.
Sabar ya cantik, biar sehat ya. Jadi hawa panas ini di badannya menempel sangat kuat. Ya itu dia. Hawa panas, suka panas kan kadang-kadang kan? Iya. Suka panas tinggi. Tapi pakai kipas tetap aja hawanya panas. Panas. Ini jadi banyak melekat hawa api di badannya. Pakai sendok aja. Sendok nggak masih? Enggak bisa. Biar sehat sayang, ini kan obat. Kena apa emang kena? Oh iya ya, biar sembuh ya. Bismillah. Yuk, pinternya. Pemirsa Mata Langit, kita akan melakukan pembersihan rumah ya dengan menyiramkan air doa. Tadi kita sudah kupas semua mengenai apa yang terjadi di tempat ini dan di badannya Mbak. Sekarang kita akan coba membersihkan tempat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa Mata Langit, kita sudah melalui proses penyiraman air doa dari luar sampai ke dalam-dalam, sampai ke seluruh ruangan. Alhamdulillah saya ngerasakan efek hawa adem dingin sudah mulai terasa dan semua energi-energi negatif sudah kita bersihkan tempat ini. Jadi mulai saat ini jangan pernah menaruh benda apapun ya Mbak Mega di rumah ini. Jimat-jimat segala macam jangan ada lagi, baik apapun bentuknya. Perbanyak sholawat, perbanyak membaca Asmaul Husna, mudah minta pertolongan kepada Allah agar mudah rezeki, mudah segala-galanya. Alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan penelusuran dan mengungkap misteri yang ada dalam kehidupan Ibu Megawati, dan juga Bu Mega dan anak-anaknya tadi sudah diterapi dengan Panglima Langit, sudah dibersihkan juga rumahnya dengan air doa. Nah, saya mau nanya, apa kesan-kesannya setelah perjalanan hari ini, Bu Mega? Ya, sekarang saya jadi tahu gitu bahwa kehidupannya seperti ini itu nggak sewajarnya gitu kan. Jadi ya dulu sih saya tanda tanya kenapa kok kehidupan saya seperti ini gitu kan. Kayak saya tertarik dari tim Mata Langit gitu, pengen diungkap. Jadi penasaran, kalau sekarang kan saya udah terbuka gitu, udah tau lah, udah yang bikin tanda tanya saya itu sekarang udah terungkap gitu, bahwa begitulah gitu. Terus tadi waktu di terapi apa rasanya? Sakit banget. Iya, sakit banget. Tapi wajahnya berubah loh habis di terapi. Iya, nggak kuat, sakit banget. Kayak rasanya udah nggak tahu dah, saya agak-agak lupa-lupa gitu. Tapi habis di terapi enakan? Alhamdulillah, enteng badan juga, rasanya tenang pikiran gitu. Tadinya kayak galau, gelisah gitu, pikiran tuh nggak bisa tenang, gelisah terus gitu. Karena mungkin banyak yang dirasa juga gitu. Karena banyak sosok
astral yang jahat itu yang di badan ibu tanpa ibu sadari ya. Iya. Kalau ini Teh Intan apa rasanya waktu didoain Panglima? Enak. Tenang ya. Semoga habis ini Teteh Intan dan adiknya sehat-sehat selalu ya, nggak sakit-sakit lagi ya. Kakak dia. Amin. Oh kakak manggilnya, kakak ya. Allah Akbar. Siapa kamu? Kesurupan si Agil udah mau closing. Siapa kamu? Tenang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang ingin disampaikan? Sekarang kau sudah mengetahui semuanya. Iya. Ini siapa? Aku hanya kakek tua yang telah memasuki alam mimpimu. Ibu pernah mimpi didatengin kakek? Iya. Sering sih kadang. Sering? Ini dari mana emang kakek dari mana? Tak usah kau menanyakan dari mana. Yang terpenting adalah tutup semua masa lalumu. Kubur semua masa lalumu. Perbaikilah hidupmu. Karena yang kau alami itu adalah suatu cintanya Allah kepadamu. Perbaikilah dirimu. Berlomba-lombalah berbuat baik dengan orang-orang soleh. Jika kau tidak mampu berbuat baiklah, berlomba-lombalah dengan para pendosa. Ingat, karena isi surga itu penuh dengan orang-orang bertobat. Bukan penuh dengan orang-orang soleh tapi sombong. Apalagi yang mau disampaikan ke? Anak muda, Ya, Kek. terima kasih. Ya. Kau sudah membantu cucuku. Iya. Semoga kau tetap istiqomah dalam membantu orang-orang yang membutuhkanmu. Mohon maaf, kami harus manggil Anda kakek siapa namanya? Tak perlu, cukup kalian perbaiki diri kalian saja. Iya. Itu kami sudah senang. Jangan kau berbanyak menyimpan-nyimpan sebuah benda yang menjadi tempat bangsa-bangsa kami. Gak boleh nyimpan jimat. Iya kek. Terima kasih kek. Itu saja. Aku pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik Panglima Langit, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Mata Langit kesimpulan ataupun hikmah dari penelusuran hari ini. Dalam kehidupan ini yang terpenting adalah apapun segala masalah yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan ini, langsung kita mohon perlindungan dari Allah, minta segala sesuatu hanya kepada Allah, dengan seyakin-yakinnya, dengan sepenuh hati, sampai meneteskan air mata. Insya Allah pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita gitu. Karena kalau kita meminta kepada bangsa jin, itu mereka pasti meminta imbalan balik terhadap kita. Jadi jangan pernah meminta-minta kepada bangsa jin. Bangsa jin juga diciptakan Allah SWT hanya untuk menyembah Allah, sama dengan kita manusia. Jadi tidak ada kata yang namanya berharap kepada bangsa jin. Yang ada hanya berharap kepada Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kan sudah dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku mengabdi dan padamulah aku meminta pertolongan. Kan sudah seperti itu. Jadi jangan pernah meminta kepada bangsa jin. Memintalah hanya kepada Allah. Itu saja sih pesan saya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah nonton dan juga untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Terima kasih untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit.
Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Ya, hari ini kedatangan Bunda Mega menyambung dari pengobatan yang kita datang ke rumah beliau karena memang ini bermasalah juga, benda ini ada sangkut pautnya dalam kehidupan Bunda Mega yang anaknya sering sakit-sakitan, Bunda Meganya suka sakit-sakitan juga. Jadi ini simpanan daripada ayahandanya ya. Kebetulan ayahandanya beliau juga menggemari menyenangi hal-hal spiritual gitu, tapi ya benda-benda ini sebenarnya udah nggak layak di mereka karena ini ada sebahagian benda yang didapat karena sebenarnya memaksakan gitu. Sebenarnya yang khadam di benda tersebut juga tuh nggak mau sebenarnya, cuma karena dipaksa ditarik, dipaksa diambil, jadinya malah membawa efek nggak baik, negatif ke keluarganya Bunda Mega. Sudah jadi sakit-sakitan, maka ini mau diserahkan sama saya dan mau saya netralisir semuanya, mau saya kosongkan. Kalau Bunda Mega sendiri gimana waktu awalnya menyampaikan ke ayahnya? Ya, kata saya gini, karena barang-barang yang ada di, manggilnya saya Abah ya, di Abah itu membuat diri saya menderita gitu kan. Saya mohon dengan keikhlasannya saya minta barang-barang itu. Oh ya udah katanya, nanti dikasihin. Bapak saya itu percaya karena saya sering cerita dari dulu pas saya tahu Mata Langit itu udah suka dikasih tontonannya juga yang Mbah Jago itu kan. Dia tahu itu gitu kan. Jadi dia juga percaya, yakin, ya udah bawa aja katanya gitu. Gak apa-apa katanya gitu, demi kebaikan gitu. Nah, sekarang setelah menyerahkan ke Panglima Langit, gimana perasaan? Udah lega gitu, jadi kayak nggak ada beban gitu. Jadi udah saya berarti udah pesan yang harus ngambil ini harus dipasrahin, dikasihin itu, karena sekarang dari orang tua saya juga udah dikasihin, jadi saya udah lega, jadi udah enak gitu. Jadi yang saya rasakan ini memang kekuatannya masih ada semua. Kekuatannya ini berasa ini hawa panas, hawa panasnya naik ke tangan saya. Karena memang benda-benda besi, namanya benda-benda tajam seperti ini itu memang hawanya panas dan kurang baik sih sebenarnya. Bunda Megawati, apa perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah diterapi oleh Panglima Langit? Sebelumnya rasanya kepala aja sakit banget, pinggang sakit gitu kan. Terus anak-anak juga sering sakit. Kalau jam 10 pasti ada jam tertentu, rasanya kalau jam 10 itu anak-anak itu bangun sakit perut, sakit kaki. Tapi setelah diobatin sekarang alhamdulillah rasanya kepala enteng, terus pinggang juga enak. Ya, anak-anak juga alhamdulillah semenjak habis diobatin itu nggak pernah ngerasain sakit lagi gitu. Terus sampai biasanya berantem terus, sekarang malah akur alhamdulillah. Terus katanya sebelumnya kalau malam anak-anak susah tidur. Iya, biasanya tuh susah tidur, kalau malam bangun sakit kepala, sakit sakit kaki, sakit perut, itu hampir setiap malam kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak lagi. Bunda juga udah enak tidur ya? Udah enak tidur alhamdulillah, sekarang udah enak. Padahal biasanya bangun malam tuh susah tidur, malah melek, bayangan kemana aja, jadi nggak bisa konsen gitu, apa aja gitu, pikiran tuh melayang kemana gitu. Sekarang sudah lebih tenang setelah diobati? Sekarang udah tenang, semenjak diobatin itu rasanya adem, tenang gitu pikiran juga. Kakak gimana rasanya habis diobati Om Panglima? Sehat, segar. Kalau adik gimana rasanya? Rasanya apa? Seger. Segar, enak. Oh, waktu minum jamunya
Mau nggak? Mau ya? Pengen. Mau. Mau ya? Pintar. Terus waktu dimandiin gimana? Mandiin enak katanya, seger katanya gitu. Seger. Tak kena mata ini. Oh, nggak kena mata. Terus sama kakaknya sayang nggak? Sayang dari mata. Sayang nggak? Coba peluk kakaknya. Sayang dong. Jangan berantem ya, coba peluk kakaknya. Kakaknya peluk adiknya. Ayo, pelukan dong. Biar jadi anak soleha ya, bantu bundanya ya. Amin. Terus apa yang ingin disampaikan Bunda untuk Panglima? Ya, terima kasih untuk Panglima, sekarang udah bantu saya. Jadi saya merasa benar-benar banyak terima kasih udah dibantu sama Panglima dan tim Mata Langit. Semoga selalu jaga